Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Saputra, NPM 2011060216. Saya akan mengasih pendapat tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sesuatu yang lahir pasti memiliki sejarah. Begitupun Pancasila lahirnya pasti memiliki sejarah yang sangat penting untuk diketahui oleh siapapun, terlebih oleh bangsa Indonesia sendiri. Memahami perubahan susunan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan upaya untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila. Menurut saya lahirnya Pancasila dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengingat selalu bahwa Pancasila adalah dasar negara dan alat pemersatu bangsa. Sebagai anak muda Indonesia, saya memaknai lahirnya Pancasila dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara menghargai orang dan lain-lainnya. Yang kedua, jelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia dalam berperilaku guna untuk mencapai arah dan cita-cita bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini mampu menghidupi serta dihidupi oleh bangsa Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karisma Wulandari, NPM 2011060361. Di sini saya akan menguraikan pemahaman tentang sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Dokuritsu Zunbi Hosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila yang disampaikan atau dikemukakan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Awalnya, pidato ini disampaikan secara aklamasi tanpa judul dan baru diberi sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, dalam pengantar buku yang berisi pidato, dan kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Awalnya, Pancasila dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Mr. Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya mengusulkan pada tanggal 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni. Dan yang disetujui adalah pengusulan dari Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni. Dan sekarang diperingati lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya, jelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia dalam berperilaku guna mencapai arahan dan cita-cita bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini mampu menghidupi serta dihidupi oleh bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Patricia, NPM 2011060036 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Mengurai sejarah tentang lahirnya Pancasila, tentu kita tidaklah lupa. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari proses yang panjang, mulai dari sidang BPUPKI, sidang PPKI, hingga terlibatnya Panitia 9. Belum lagi dengan suasana haru dan tegang pada saat itu, karena penjajah masih ada di Indonesia. Dan nyawa sewaktu-waktu bisa menjadi taruhan jika terlihat ada gerakan nasionalisme. Nah, tapi dengan lahirnya Pancasila, lahirlah suatu gagasan visioner bagi bangsa kita. Lahirnya Pancasila sebagai tonggak awal berdirinya negara kita Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi pedoman kita. Lahirnya Pancasila sendiri adalah hari di mana lahirnya ideologi negara kita terbentuk.
ideologi yang menjadi arah berbangsa dan bernegara. Dan kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya untuk memahami dan mulai mengimplementasikan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari sebagai rasa bangga kita terhadap perjuangan para pahlawan terdahulu dan juga bangga kita menjadi bagian dari Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Tiang Hidayat, NPM 1811060410 dari kelompok 2 akan menganalisis lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Menurut pendapat saya, kita ketahui sendiri pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara spontan menyebutkan dasar-dasar negara dalam pidatonya, yang kini dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Dasar-dasar tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau keprimanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar kemusyawaratan, dasar kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Dalam pidatonya, Soekarno mengucapkan nama Pancasila. Soekarno juga mengatakan bahwa nama Pancasila ini ditemukan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Pancasila juga sebagai ideologi bangsa dan negara, berarti landasan, hal atau ide atau gagasan yang fundamental proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Terima kasih. Nama saya Novita Rahayu. Saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sejarahnya Pancasila dan juga Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarahnya Pancasila. Setelah dilakukannya beberapa sidang untuk merumuskan Pancasila bersama BPUPKI, namun dari sidang-sidang tersebut tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian sidang dilaksanakan lagi pada tanggal 1 Juni 1945. Dari sidang tersebut, Soekarno ditunjuk untuk mengutarakan gagasannya tentang kemerdekaan Indonesia. Dari pidato Soekarno tersebut belum sempat dipersiapkan secara tertulis, namun dapat diterima dan direspon dengan baik oleh seluruh peserta sidang. Nah, dari situ perumusan Pancasila diterapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Dan sampai saat ini Hari Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, mungkin itu sedikit penguraian saya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Kenapa Pancasila menjadi ideologi negara? Karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diterapkan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Karena dari itu, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai dan norma-norma untuk menjadi landasan dan keyakinan dan untuk cara berpikir mencapai tujuan berdasarkan kepada 5 sila tersebut. Kenapa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila mempunyai manfaat. Dan beberapa manfaat Pancasila tersebut adalah untuk pertama menjadi ujung tombak dalam berbagai masalah, contohnya masalah kebudayaan, politik, dan ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, dan juga menjadikan alat persatu kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjadi pandangan hidup dan cita-cita bagi bangsa. Mungkin cukup sekian uraian dari saya tentang sejarah lahirnya Pancasila dan juga ideologi Pancasila. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Mutiardana. Saya dari kelas E NPM 20110600257. Kali ini saya akan berpendapat mengenai lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya, lahirnya Pancasila itu dikarenakan dahulunya Insinyur Soekarno mempunyai visi dan misi atau tujuan untuk dapat mempertahankan atau mempersatukan
bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan ia berpidato dan memberikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Saya juga berpendapat mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai yang luhur dan cita-cita atau tujuan dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa itu berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa, karena Indonesia memiliki atau terdiri berbagai macam-macam suku, budaya, agama, ras, serta secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangatlah luas dengan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Itulah kenapa Pancasila diambil sebagai ideologi negara. Sekian pendapat yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ditya Saputra dari kelompok 2 NPM 2011060216. Saya akan mengasih kesimpulan tentang lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 sesuai dengan pengajuan IR Soekarno pada sidang BPU PKI. Yang kedua, kesimpulan tentang ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi bervariasi, tetapi jika dicermati sesungguhnya terkandung inti-inti kesamaan. Kesesamaannya yakni ideologi adalah prinsip dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan. Selain mengetahui pengertian ideologi, kita juga harus mengetahui fungsi ideologi. Ideologi berfungsi mendasari kehidupan masyarakat, sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan bekal serta jalan bagi suatu kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.